Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan bersama mengadakan ibadah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kebaktian dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketiga yang esa, dari permulaan, sekarang dan nanti, selama-lamanya. Amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ada Bapak Ponco, ada Saudari Priska yang di hari istimewa
dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, kita bersyukur karena dapat melayani, dapat menyapa untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pujian ini menjadi ungkapan syukur kita karena kita sebagai orang percaya bebas dari dosa dan bangsa kita telah 75 tahun telah dibebaskan dari penjajahan. Nyanyian orang merdeka. Pujilah namanya, pujilah namanya, Dia penebus kita, Dia penebus kita, juru selamat kita, juru selamat kita, Yesus Tuhan. Marilah rayakan kemenangannya. Dia pahlawan kita, Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya, haleluya. Pujilah namanya, pujilah namanya, Dia penebus kita, Dia penebus kita, juru selamat kita, juru selamat kita, Yesus Tuhan. Marilah rayakan kemenangannya, kemenangannya. Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan. Mari rayakan kemenangannya, soraklah puji namanya. Mari rayakan kemenangannya, soraklah puji namanya. Mari rayakan kemenangannya, soraklah puji namanya, haleluya. Doa dan harapan kita adalah Indonesia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Maka pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia diberkati oleh Tuhan kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku
sebagai orang percaya, Allah memanggil kita untuk kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Maka pujian ini akan kita nyanyikan untuk mempersiapkan diri kita pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwa di kesempatan yang sangat istimewa ini, yakni di hari kemerdekaan negara kami Indonesia ini Tuhan, kami masih diperkenankan untuk dapat beribadah bersama, bersyukur bersama atas bangsa dan negara Indonesia ini. Panggilan bagi kami umat-Mu adalah menjadi terang di tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini istimewa karena kita bersama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita ada dalam perenungan firman yang
kita ambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dengan tema terang bagi Indonesia maju. Seperti juga menjadi tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Kita mengambil teks dari kitab Yesaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesaya yang kita baca saat ini terbagi setidaknya menjadi 3 bagian yang teramat penting. Yesaya pasal 1 sampai pasal yang ke-39 di sana mencatat tentang sejarah Israel dan Yehuda, di mana Israel terbagi menjadi 2, yakni Israel Utara dan Israel Selatan. Di dalam Yesaya pasal 1 sampai pasal 39, di sini berisi tentang berita-berita penghukuman untuk Yehuda, Israel, dan juga hukuman-hukuman bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Sedangkan Yesaya pasal 40 sampai pasal yang ke-55 berisi tentang janji-janji Allah kepada umatnya bahwa mereka akan kembali dari penderitaan pembuangan di Babel. Dan masa saat ini dalam Yesaya 60 juga adalah masa di mana pemberitaan tentang mereka akan kembali dari pembuangan di Babel itu. Dan Yesaya 55 sampai berikutnya adalah fokus kepada nubuatan pembangunan kembali bait Allah di Gunung Sion ketika mereka kembali dari pembuangan ke tanah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesaya menyuarakan pengharapan keselamatan bagi seluruh umat Allah yang ada di pembuangan. Umat Allah memiliki masa depan seperti yang Allah janjikan. Walaupun saat itu belum terjadi. Tapi Allah menjanjikan bahwa akan ada Yerusalem baru. Seperti hari baru yang merekah, yang penuh dengan harapan. Dan Allah menyampaikan akan ada banyak bangsa asing yang turut serta membantu mereka di dalam pembangunan bait Allah, pembangunan Yerusalem. Dan bangsa-bangsa itu akan membawa hadiah baik kepada mereka dan juga membawa hadiah bagi Allah. Walaupun sampai pada waktu itu dibutuhkan waktu tidak hanya 1-2 tahun. Tapi dicatatkan bahwa dalam Yesaya 60 ini, nubuatan di dalam Yesaya 60 ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun setelah mereka mengalami penderitaan di pembuangan ini. Dan sampai pada waktu itu, umat Allah dipanggil untuk tetap menghayati hidup yang tetap menjadi terang. Dalam ayat yang pertama, panggilan mereka adalah supaya mereka bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mereka harus menjadi terang. Jangan hanya menjadi penerima terang,
Namun ketika sudah menerima terang itu, maka harus dipancarkan kembali. Harus dipantulkan kembali. Sumber terang itu adalah Allah. Yang mengaruniakan terang itu adalah Allah. Maka mereka harus memancarkan kembali terang itu. Seperti bulan yang memancarkan kembali sinar dari matahari. Sehingga bumi dapat melihat, menyaksikan keindahan bulan itu. Bukan karena bulan bersinar, tetapi karena bulan memancarkan cahaya matahari. Sehingga kita dapat menikmati terang itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Umat Allah harus memancarkan kembali terang yang berasal dari Allah di tengah kegelapan dan juga kekelaman. Berikutnya adalah umat Allah harus menjadi berkat bagi sesama manusia. Umat Allah harus menjadi magnet indah yang menjadikan sesama begitu terhisap, tertarik terhadap terang itu. Oleh sebab terang Allah yang bertahta, berkuasa atas diri umatnya. Allah adalah sumber dari terang itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Jika umat hidup di dalam terang itu, maka terang itu kemudian menjadi nyata di dalam diri umatnya. Dan inilah yang menjadikan segala sesuatu menjadi jelas, terang. Allah, kehendaknya, kasih karunia-Nya, kekuatannya itu nyata dalam kehidupan umatnya. Saya mencatat dari sebuah tulisan. Oleh karena terang yang dengannya engkau bersinar, kemurnian dan kasih dari umat Allah, orang-orang Kristen, cara berpikirnya, cara memandang dunia, cara bersikap sabar menanggung segala penderitaan, itu menjadi magnet yang menarik banyak orang untuk tidak hanya melihat, Bapak Ibu, tapi tertarik dan pada akhirnya ingin turut serta menikmati dan mengalami situasi itu, mengalami terang itu. Panggilan umat Allah adalah untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Situasi bangsa kita saat ini memang sangat membuat kita prihatin. Pandemi COVID ini menjadikan beberapa negara mengalami resesi, Bapak Ibu. Apa itu resesi? Adalah kondisi di mana terjadi kelesuan ekonomi yang ditandai dengan, saya membaca, produk domestik bruto (PDB) suatu negara akan mengalami seperti apa? Jika PDB negara negatif selama 2 tahun berturut-turut, maka dipastikan negara tersebut akan mengalami problem besar, resesi. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari tentu tahu, Amerika, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, mereka sebagian besar menyatakan diri telah mengalami resesi itu. Sebab pertumbuhan ekonomi mereka mencapai minus yang sangat
luar biasa. Bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini? Tanpa diduga ternyata Indonesia cukup bisa melewati walaupun tertatih, tapi tidak sampai mengalami resesi seperti negara-negara besar yang saya sebutkan tadi. Indonesia tertatih, Indonesia pun mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ini yang kita ketahui bersama. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia hanya mengalami konstruksi ekonomi, tapi belum bisa disebut resesi. Kita tidak tahu sampai sejauh mana problem ekonomi tersebut. Walaupun kita secara nyata mengalami itu. Toh saat ini kita mengalami yang Yesaya sebut sebagai kegelapan dan kekelaman. Karena pandemi saat ini. Seluruh lini kehidupan terdampak. Banyak orang telah mengalami PHK. Banyak orang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Banyak orang yang kemudian mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha. Banyak yang gulung tikar. Banyak yang kemudian tidak bisa bekerja karena di PHK. Pendapatan yang kemudian turun drastis. Belum lagi Bapak Ibu, penderitaan dari banyak orang di negara kita karena harus ditinggalkan oleh keluarga yang terpapar virus ini. Semua hal tersebut digambarkan sebagai kegelapan, kekelaman yang meliputi bangsa-bangsa. Kenyataannya tidak hanya 1-2 negara yang mengalami ini. Tapi hampir bahkan bisa dikatakan seluruh dunia mengalami krisis, mengalami kekelaman, mengalami kegelapan. Bahkan sangat tidak terduga bahwa bangsa-bangsa yang memiliki ketahanan ekonomi, ketahanan dalam berbagai bidang, mereka yang disebut sebagai negara-negara kuat, toh pada akhirnya mereka menyatakan bahwa mereka mengalami problem besar karena situasi saat ini. Demikian juga kita di sini Bapak Ibu. Sama kita pun mengalami hal-hal yang berat. Tapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk senantiasa ingat bahwa Allah, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pengharapan untuk umatnya tetap bangkit, umatnya tetap memiliki keyakinan, umatnya tetap bisa berdiri dalam segala keadaan. Mengapa? Karena dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dikatakan bahwa Tuhan terbit atas kita, atas umatnya yang ada dalam kekelaman, ada dalam kegelapan, ada dalam pembuangan. Demikianlah kita pun harus tetap beriman, percaya bahwa Tuhan Allah tidak tinggal diam. Hari ini dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita yang ke-75. Kita masih menghadapi tantangan situasi yang sulit, Bapak Ibu.
Coba akhir-akhir ini kita cukup prihatin dengan sikap intoleransi yang dilakukan oleh beberapa kelompok, dan itu tidak jauh dari tempat kita. Atau mungkin kita mengalami itu. Tapi apa yang terjadi di Solo beberapa waktu yang lalu membuat kita khawatir. Ada krisis keamanan, ada krisis kepercayaan, ada sikap-sikap, ada gerakan-gerakan yang semuanya ingin memecah belah persatuan, ingin menimbulkan situasi sulit. Dalam Yesaya tadi dikatakan, dicatat bahwa situasi ini adalah situasi yang penuh kegelapan, di mana orang-orang hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri, hanya ingin memuaskan kepentingannya sendiri di atas kepentingan yang lebih besar, di atas kepentingan kesatuan, persatuan, keutuhan bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika demikian, hari ini dalam semangat tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia Maju. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa maju? Kalau kemudian persoalan-persoalan itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita abaikan, kita lalaikan. Kita jangan cuek, Bapak Ibu. Kita jangan kemudian mengambil sikap apatis dan tidak peduli. Tidak. Allah tidak menghendaki itu. Tapi Allah menghendaki untuk umatnya bangkit menjadi terang. Allah meminta bahwa umatnya tidak tinggal diam, tapi melakukan sesuatu yang nyata, proaktif, mengupayakan persatuan, mengupayakan keutuhan dari bangsanya. Umat Allah Israel Yehuda diminta untuk ayo bangkit, ayo jadi terang di tengah-tengah situasi saat itu. Demikianlah panggilan kita bersama, Bapak Ibu. Jangan apatis, jangan abai, jangan lalai, jangan pasif, jangan tidak peduli. Tapi kita harus bangkit untuk mengupayakan terang, untuk menjadi alat Allah menyatakan terang, menyatakan karya Allah bagi bangsa dan negara kita. Terlalu besar? Tidak. Terlalu luas Indonesia itu. Apa yang bisa kita lakukan? Bukankah itu seperti menggarami air laut? Itu seperti menjaring angin? Tidak, Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini sangat jelas bagi kita. Sangat jelas. Jadilah terang untuk Indonesia maju. Indonesia tidak hanya terdiri dari kita yang ada di Jawa, dari kita yang ada di Papua, dari kita yang ada di Sumatera. Tapi Indonesia itu terdiri dari seluruh dari kita. Tanpa terkecuali. Punya peranan yang sama. Oleh sebab itu, hari ini, jadilah terang, Bapak Ibu. Mengapa? Karena terang itu telah terbit, hadir dalam hidup kita. Yesus itulah sumber terang itu. Dan hanya dengan
melakukan seperti yang Yesus lakukan, kita akan berdampak bagi sekeliling kita, bagi Indonesia, minimal bagi sekitarmu. Mari terus upayakan untuk Indonesia maju. Kita akan berdoa bersama. Kasih karunia-Mu Tuhan melimpah bagi bangsa dan negara kami. Maka panggilan-Mu itu, seruan-Mu itu, perintah-Mu itu untuk kami proaktif, bangkit menjadi terang bagi sesama kami, bagi Indonesia. Itulah Tuhan Yesus yang akan kami lakukan dengan kesetiaan, yang akan kami lakukan dengan kesungguhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama. Kita akan menyatakan komitmen kemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dipersilahkan duduk. Mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat secara khusus bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu doa bagi kota tercinta.
bersatu dalam doa. Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang hari ini kami peringati kemerdekaannya. Selama ini Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kepada bangsa dan negara kami pemeliharaan yang luar biasa. Karena sampai detik ini kami dapat merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Saat ini kami merayakan hari kemerdekaan tentu dengan suasana penuh keprihatinan. Bagaimana kami menghadapi, menjalani pandemi ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan segenap aparat pemerintahan yang ada. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengaruniai dengan hikmat kebijaksanaan-Mu. Kami sungguh prihatin dengan situasi saat ini. Kami pun prihatin Tuhan, karena dalam situasi pandemi, tetapi kami melihat, menyaksikan bagaimana banyak orang yang masih mementingkan diri sendiri, merongrong keamanan, kesejahteraan, stabilitas bangsa dan negara kami. Bagaimana ada orang-orang yang ingin memperkeruh keadaan. Bagaimana kami juga menyaksikan perilaku intoleransi. Kami menyaksikan banyak orang yang ingin menjadikan bangsa dan negara kami mengalami persoalan yang lebih berat. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa ini. Maka ketika kami berdoa di hadapan-Mu, biarlah Tuhan kasih-Mu itu tidak pernah hilang. Kasih-Mu itu tetap tercurah bagi bangsa dan negara tercinta kami Indonesia ini. Kami berdoa untuk segenap rakyat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan kami tetap bersatu padu. Kami tidak mudah dicerai-beraikan. Kami tidak mudah untuk diprovokasi. Tapi kami bergandengan tangan sebagai satu tubuh, sebagai satu bagian, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimanapun kami berada, rakyat Indonesia, dari berbagai tempat, berbagai wilayah, daerah, dari ujung pulau satu ke ujung pulau yang lainnya, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satukan kami senantiasa Tuhan. Biarlah setiap hal yang ingin merongrong, ingin memecah belah, ingin mengadu domba masing-masing kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, setiap orang yang memiliki niat buruk, niat tidak baik tersebut, Tuhan Engkau menyentuh, membuka hatinya, menyadarkannya, sehingga mereka bertobat. Dan lebih dari itu, Tuhan, jika Engkau berkenan pun, Tuhan, Engkau dapat mengacungkan tangan-Mu, menghukum mereka. Namun kami mohon Tuhan, berbelas kasihlah senantiasa kepada orang-orang tersebut. Ubahlah hatinya, ubah ya Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa kami. Kami bersyukur untuk bumi pertiwi ini. Kami bersyukur untuk tanah air kami ini. Terima kasih Tuhan. Pulihkan. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami. Stabilitas ekonomi, keamanan,
stabilitas segala sesuatunya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah kami dapat bersatu padu melewati masa pandemi ini. Biarlah Tuhan, kami dapat berdiri bersama sebagai rakyat Indonesia, bergandengan bersama. Tuhan, kiranya kami dapat melewati pandemi ini dengan ketabahan, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk Kabupaten Kudus ini. Diberkati di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kota ini selalu aman, selalu tentram, selalu ada dalam kesemarakan, di mana para pemimpin kota Kudus dan seluruh rakyatnya diberkati. Berkati untuk Jekulo ini Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, diberkati kota kecamatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pun kami berdoa untuk keluarga Ibu Debbie yang beberapa waktu yang lalu mengalami kedukaan karena ditinggalkan oleh suami terkasih Bapak Agustinus. Engkau menghibur Ibu Debbie dan keluarga. Tuhan, Engkau menolong keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa kami ini. Dan kami bersama-sama menyatukan hati untuk menaikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Mari saya mengundang kita berdiri, dan sebagai landasan persembahan yang akan kita berikan, demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang bisa kami berikan untuk bangsa dan negara kami? Tentu masih sangat kurang. Namun hari ini ketika kami memberikan persembahan ini, kami diingatkan bahwa Tuhan, Engkau menghendaki kami juga menjadi alat-Mu untuk memberikan kesejahteraan bagi kota tempat kami berada. Kami mempersembahkan korban syukur ini ke hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan. Amin. Dipersilahkan dulu. Sebagai umat Allah, orang percaya, Allah memanggil kita untuk kita menjadi terang bagi
sesama kita. Maka di hari kemerdekaan ini, itulah yang menjadi panggilan kita. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita dengan menjadi pembawa terang bagi sekeliling kita. Pujian ini akan kita nyanyikan bersama, doa kami untuk Indonesia. Saya mengundang kita untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Maka terimalah berkat Tuhan dan pancarkan cahaya Tuhan di dalam kegelapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi.
persilakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Di hari kemerdekaan saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan kita, yakni Hari Merdeka. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, dengan ucapan syukur bahwa bangsa kita telah merdeka dan saat ini terus berjuang di tengah-tengah kemerdekaan itu. Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Mari saya undang kita berdiri dan kita akan nyanyikan lagu ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Kami persilakan duduk kembali. Ibadah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 telah selesai. Bapak Ibu, saya tetap mengingatkan kita untuk terus berdoa bagi bangsa dan negara kita saat ini, yang saat ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Mari doakan terus bangsa negara, para pemimpinnya, seluruh rakyatnya, supaya dapat melewati pandemi ini dengan baik. Saya terus mengingatkan untuk jangan lalai mengabaikan protokol kesehatan. Terus miliki gaya hidup yang baru dengan tetap memakai masker, dengan tetap menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Kita tetap waspada, namun tetap menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami
memancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, hati-Mu Tuhan Ada di bangsa ini. bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi